Salam sejahtera sahabat peternak, kembali lagi dengan saya di channel kita tercinta. Kali ini sahabat peternak akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang sejarah ternak babi. Biar nggak penasaran, mari kita simak videonya hanya di Sahabat Peternak. Ternak babi merupakan salah satu ternak yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan ternak lain. Laju pertumbuhan yang cepat, mudah dikembangbiakan, mudah mencari sumber pakan, serta nilai karkas cukup tinggi sebagai penyediaan protein hewani bagi manusia. Babi merupakan salah satu dari sekian banyak jenis ternak yang dikembangbiakan di dunia. Babi yang dipelihara saat ini nenek moyangnya berasal dari dua jenis babi liar, yaitu Sus vittatus dan Sus scroffa. Jenis babi Sus vittatus ini berasal dari benua Asia yang meliputi India Timur, Asia Tenggara, dan Cina. Sedangkan Sus scroffa berasal dari benua Eropa. Sejak zaman Romawi, babi sudah dibawa ke Mediterania, yang kemudian diselangkan dengan babi jenis lokal, yang kemudian dikenal dengan jenis babi Mongolia. Selanjutnya, dinyatakan bahwa bangsa babi peliharaan yang dikenal sekarang adalah keturunan dari dua jenis babi liar, yaitu Sus vittatus yang berasal dari Cina dan Sus scroffa yang berasal dari Eropa. Babi merupakan hewan monogastrik atau hewan dengan lambung tunggal. Babi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengkonversi bahan makanan yang kemudian diubah menjadi daging dan lemak dengan sangat efisien. Untuk pembentukan 1 kg daging, rata-rata diperlukan 3,5 kg makanan. Babi juga termasuk hewan omnivora, yang artinya dapat memakan segalanya. Walaupun bahan makanan yang diberikan kualitasnya kurang baik, babi masih mampu tumbuh relatif lebih baik jika dibandingkan dengan ternak lain. Babi lokal merupakan babi asli Indonesia yang berasal dari hutan atau Sus vittatus yang telah didomestikasi hingga sampai sekarang oleh masyarakat dengan sebutan nama celeng. Tipe ternak babi adalah pembagian ternak yang didasarkan atas kemampuan ternak yang bersangkutan dalam hal memproduksi hasil atau jasa. Babi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Babi tipe daging atau meat type, seperti Amser, Bexer, dan Durong. Kedua, babi tipe lemak atau lard type, seperti babi yang umum dipelihara di Indonesia yang kandungan lemaknya cukup tinggi, seperti babi lokal Bali, babi lokal Batak, babi lokal Nias, babi lokal Tangerang, babi lokal Kerawang, dan babi lokal Sumbar. Ketiga, babi tipe sedang atau macon type, seperti Yorkshire dan Flandres. Karena pengaruh domestikasi, babi yang biasanya liar dan dipelihara tanpa kandang berubah menjadi hewan yang lebih jinak. Pertambahan bobot badan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui pertumbuhan ternak selama kurun waktu tertentu. Untuk mendapatkan bobot badan yang diharapkan, peternak harusnya mengetahui jenis pakan yang diberikan dan efisiensi pakan ternak babi. Kenaikan bobot badan dapat diketahui dengan penimbangan ternak yang dilakukan berulang-ulang dan dinyatakan dengan pertambahan bobot badan setiap hari, setiap minggu, atau dalam waktu tertentu. Berdasarkan pertambahan bobot badan, pada pokoknya pertumbuhan anak babi dapat digolongkan menjadi 3 fase, yaitu fase pertumbuhan yang pertama, yakni awal pertumbuhan, pada
fase ini anak babi mengalami proses pertumbuhan yang sedang dengan pertambahan bobot badan kurang lebih 1,5 kg per minggu. Fase pertumbuhan yang kedua adalah fase berikutnya sampai dengan babi mencapai pubertas, umur 4-5 bulan. Pada fase ini, babi mengalami proses pertumbuhan yang begitu cepat dengan pertambahan bobot badan 4-5,5 kg setiap minggunya. Fase pertumbuhan yang ketiga adalah pada saat babi menjelang dewasa. Pada fase ini, pertambahan bobot badan menjadi semakin menurun, yaitu 2-3 kg setiap minggunya. Laju pertumbuhan babi sangat dipengaruhi oleh berat sapi. Anak babi dengan berat sapinya besar akan bertumbuh lebih cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mencapai bobot potong dibanding anak babi dengan berat sapinya lebih kecil. Pertumbuhan biasanya dimulai perlahan-lahan, kemudian mulai berlangsung lebih cepat, dan akhirnya perlahan-lahan lagi atau sama sekali berhenti sehingga membentuk kurva pertumbuhan yang berbentuk sigmoid. Dalam mencapai bobot badan dari seekor ternak, pada pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, bangsa. Di dalam setiap ternak babi akan tumbuh dan berkembang sesuai tipe-tipe tertentu, sesuai dengan faktor bakat yang dimiliki oleh setiap ternak babi. Pertambahan bobot badan yang berbeda-beda karena bentuk dan ukuran tubuh yang asalnya berbeda. 2. Jenis kelamin. Jenis kelamin akan mempengaruhi pertambahan bobot badan karena babi jantan memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang besar dan pertumbuhannya cepat daripada ternak betina. Ketiga, umur. Umur mempengaruhi bobot badan ternak. Ternak akan mengalami pertumbuhan yang cepat pada saat umurnya masih muda, dan apabila ternak umurnya semakin tua, maka ternak akan mengalami penurunan pertambahan bobot badan dan pertumbuhannya akan lambat. Keempat, pakan. Penggunaan pakan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk seleksi terhadap ternak yang mempunyai pertambahan bobot badan yang baik. Semakin baik pakan yang diberikan, maka pertambahan bobot badan akan semakin bertambah baik dan semakin cepat pertumbuhannya. Demikian saja video dari saya tentang sejarah ternak babi. Jangan lupa like dan komen. Bye.